menerima keputusan ini dengan baik. Gazeta mengatakan di partai lawan Sassuolo kemarin, Handa tetap menjadi kapten tanpa harus bermain. Non-playing kapten. Handanovic disebut tetap speak up dan sangat vokal di ruang ganti dan pinggir lapangan dalam menyemangati teman-teman lainnya. Mantap Handanovic. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? 2 hari lagi, lebih tepatnya Kamis dini hari akan ada big match. Kita akan melawan Barca, leg kedua di kandang mereka. Oleh karenanya untuk konten besok, gua akan ngobrol dengan fans Barca, dengan akun Barca Bandidos. Ini cukup banyak followersnya di Twitter. Gua akan bertanya tentang kekuatan Barca, akan mengupas lebih dalam para pemain Barca. Tapi untuk hari ini, gua akan mengupas terlebih dahulu untuk kekuatan kita dari sisi internal. Kita masih tampil tanpa Korea, tanpa Lukaku, dan tentu saja Brozovic. Jadi kan pemain itu kalau cedera, dia ada beberapa tahap penyembuhan, pemulihan. Yang pertama fisioterapi, memperbaiki bagian tubuh yang rusak, yang cedera. Kemudian gym gitu ya, mengembalikan kondisi tubuh, mengembalikan trauma otot. Lalu berlatih tanpa bola. Nah, Korea masih berlatih tanpa bola nih. Dia masih jogging di pinggir lapangan. Lukaku setahap di atas Korea, sudah berlatih dengan bola. Tapi keduanya belum berlatih dengan grup. Biasanya paling akhir itu berlatih dengan grup, kemudian pelatih akan memutuskan dia layak tampil atau tidak. Nah, Korea sama Lukaku dua-duanya sama-sama belum berlatih dengan grup. Jadi menurut gua nggak usah dipaksakan untuk tampil lawan Barca. Sebaiknya dipersiapkan saja untuk lawan Salernitana. Berarti sejauh ini kita cuma punya 2 penyerang utama, Dzeko dan Lautaro. Sehingga kalau dari berita yang gua baca, kita akan tampil dengan formasi 3-5-1-1, hanya menggunakan 1 penyerang. Dzeko dan Lautaro akan berbagi menit nih, berbagi kelelahan. Mungkin Lautaro akan tampil sebagai starter dan Dzeko masuk di babak kedua. Sementara duetnya akan diisi oleh Mkhitaryan sebagai second striker, lalu Calhanoglu tetap mengisi vice Brozovic. Nah, yang paling diuntungkan dari situasi ini adalah Lord Gagliardini yang kemungkinan akan bermain melawan Barca nanti. Dari gue entah kenapa merasa Gagliardini bisa jadi kunci tersendiri nih untuk pertandingan lawan Barca nanti. Dia physical player dan sangat bugar ya, jarang banget bermain. Semoga dia bisa membackup sisi kiri kita. Gagliardini bisa kita harapkan berduel dengan lini tengah Barca yang lebih banyak diisi oleh pemain-pemain berteknik tinggi tapi secara fisik lemah. Jadi bisa adu badan, bisa menjatuhkan mereka. Dan yang terlebih lagi, Gagliardini juga sangat bermanfaat dalam membantu sisi kiri kita ya. Entah nanti yang dipasang di Marco atau Darmian dalam menjaga pergerakan pemain sayap Barca. Mungkin Dembele lagi seperti leg pertama. Gua sangat amat khawatir dengan pemain kita yang belum istirahat sejak international break. Khawatir banget cedera nih. Sejauh ini gue lihat ada Bastoni, Di Marco, Barella, Calhanoglu, dan Lautaro yang belum beristirahat. Semoga mereka tetap fit, bisa tampil bagus lawan Barca. Karena setelah lawan Barca, lawan kita relatif mudah. Nah, saat itu bisa rotasi. Jadi pertandingan lawan Barca nanti saatnya habis-habisan. Tapi please banget jangan sampai ada yang cedera. Dan semoga nggak ada yang kena kartu kuning. Karena Inzaghi kan sangat takut dengan warna kuning ya. Pemain kena kartu kuning langsung diganti. Karena sekarang kondisi bangku cadangan kita sedang tidak begitu memadai. Kalau gue lihat-lihat di babak kedua mungkin yang bisa masuk adalah Acerbi, Dumfries, Gosens, Aslani, dan Dzeko. Dan semoga pergantiannya lebih karena taktik atau teknik ya, bukan karena soal non-teknis macam kena kartu kuning. Dan yang gak kalah menarik untuk kita nantikan di pertandingan lawan Barca nanti adalah siapa yang akan jadi kiper utama. Apakah Onana atau justru plot twist Handanovic akan diberikan kesempatan tampil melawan Barca. Ini Gazzetta dello Sport memuji cara Inzaghi dalam mempromosikan Onana. Disebutnya sangat smooth, perlahan, tidak mengganggu harmonisasi di ruang ganti. Dan Gazzetta juga mengatakan bahwa Handanovic telah menerima keputusan ini dengan baik. Gazzetta mengatakan di partai lawan Sassuolo kemarin, Handa tetap menjadi kapten tanpa harus bermain. Non-playing kapten. Handanovic disebut tetap speak up dan sangat vokal di ruang ganti dan pinggir lapangan dalam menyemangati teman-teman lainnya. Mantap Handanovic. Semoga kita bisa curi poin, seri nggak apa-apa. Kalau menang mah luar biasa. Itu artinya akan memperbesar peluang kita untuk lolos. Setelah ini kita akan lawan Pilsen. Kemungkinan besar kita bisa menang lawan mereka, lalu sambil berharap Barca kalah lawan Munchen. Oh ya, ini dalam rangka preview ya Barca lawan Inter, Gazzetta dello Sport mewawancarai Iniesta, gelandang legenda Barcelona. Iniesta mengeluarkan beberapa statement yang sangat menarik. Yang pertama dia bilang bahwa kekalahan di tahun 2010 yang lalu ketika zamannya Mourinho itu adalah negatif memori. Dalam perjalanan kembali ke rumah, saya masih terngiang atmosfer pertandingan. Terlebih ketika gol Bojan Kricic dianulir.
Kemudian Iniesta juga mengomentari bahwa kekalahan di kandang Inter di leg pertama di pertandingan kemarin itu yang golnya Çalhanoğlu itu sangat memberikan konsekuensi berat bagi Barcelona secara mental. Pertandingan melawan Inter akan selalu berat. Iniesta juga mengomentari Xavi Hernandez yang beberapa kali protes terhadap wasit. Iniesta bilang secara diplomatis bahwa ada kalanya para pemain ataupun pelatih mengekspresikan kekecewaan. Terlebih bila keputusan kontroversial itu berefek pada pertandingan dan merugikan kita. Sangat wajar. Betul juga sih. Jadi ya sudahlah. Cuma kan kita sebelnya adalah Barca adalah tim yang paling sering diuntungkan wasit. Jadi mosok kayak gini aja protes lah, lebay. Lalu Iniesta juga mengomentari lini tengah Barca yang disebut-sebut sangat lemah di musim ini. Dia bilang bahwa Gavi dan Pedri beruntung bisa bermain bersama Busquets. Dia adalah gelandang yang dapat membantu para pemain muda untuk menjadi yang terbaik di dalam maupun di luar lapangan. Itu tadi berita terkait pertandingan lawan Barca di Kamis dini hari nanti. Lalu ada berita lainnya tentang Gosens. Inter dikabarkan sedang mencari pengganti Gosens secepatnya, kemungkinan di bulan Januari. Sepertinya Inter sudah kehabisan kepercayaan terhadap Gosens. Terlebih ada beberapa klub Bundesliga dan Premier League yang tertarik menggunakan jasa Gosens. Menurut Marco Barzaghi, pundit sekaligus ahli transfer di Italia, dia bilang bahwa Inter mengincar 3 pemain untuk menggantikan Gosens. Yang pertama ada Pedraza, pemain Villarreal, usianya masih 26 tahun. Sejauh ini di tahun 2022 sudah tampil 8 kali, 1 assist. Di Europa League juga sudah tampil 2 kali, 1 gol 1 assist. Lalu ada pemain Torino berusia 27 tahun, Mazzocchi, sejauh ini sudah tampil 9 kali, 1 gol dan 1 assist. Lalu yang ketiga ada Remy Bensebaini, pemain Borussia Mönchengladbach, usianya 27 tahun, luar biasa banget. Dia sejauh ini sudah tampil 9 kali dan menorehkan 5 gol. Kalau menurut Tuttosport, ini yang peluangnya paling besar untuk menggantikan Gosens. Tuttosport mengatakan bahwa Ausilo selama beberapa tahun terakhir telah mengikuti kiprah Bensebaini dan sejauh ini Bensebaini sedang mengalami kendala dalam perpanjangan kontrak. Jadi di sini dikatakan kalau Gosens laku di bulan Januari, maka Inter akan segera mengambil Bensebaini atau kalau tidak akan mengambil free transfer di akhir musim. Tapi ya itu, risikonya akan berebut dengan klub-klub lainnya. Lalu terakhir, beberapa media mengatakan bahwa Inter tertarik merekrut bek Belanda yang bermain di Manchester City, Nathan Ake dan juga Chalobah. Karena sejauh ini Inter kemungkinan besar kehilangan 3 bek di musim depan, 3 bek tengah. Skriniar dan De Vrij kontraknya habis. Saat ini Skriniar sedang ada pembicaraan perpanjangan kontrak, De Vrij belum ada pembicaraan. Dan Acerbi statusnya cuma pinjaman, berarti musim depan akan balik ke Lazio. Inter kalau sampai kehilangan 3 bek, waduh. Kalau gue sih berharap Skriniar aja yang diperpanjang, De Vrij nggak apa-apa dilepas, lalu kita ngambil Chalobah kali ya. Kalau Nathan Ake gue nggak begitu suka. Kalau teman-teman silakan pendapatnya, khususnya untuk pertandingan lawan Barca Inter, apakah teman-teman yakin kita akan pakai 3-5-1-1 atau jangan-jangan kita pakai 3-5-2? Apakah terlalu berisiko nih kita kalau bermain terlalu bertahan? Kalau menurut gua memasang Mkhitaryan sama Lautaro di lini depan cukup bagus sih untuk serangan balik. Karena kalau kita pakai Dzeko, waduh lambat banget. Dzeko nggak bisa serangan balik. Kalau di leg pertama kan kita pakai Korea tuh di babak pertama. Teman-teman silakan komentarnya. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.